Kalau saya mempelajari dari pembelajaran awal, bagaimana cara saya mengembangkan mulai dari bahan sampai ke kreatif ya, kemudian sampai ke pasarnya, sampai bagaimana tekniknya. Ini kalau saya pelajari, ya kita kembali kepada individu, di mana manusia itu ingin mempelajari dari sesuatu hal, terutama di yang sudah ada sebagai potensi gerabah. Itu memang sebetulnya bukan berarti sulit, tapi bimbingan, ya, perlu bimbingan. Karena apa? Karena saya sendiri pada waktu itu saya belajar di situ itu karena saya tahu bahwa saya banyak kekurangan di situ. Kita kembali kepada manajemen kolbunya atau manajemen diri. Dengan bahasa, aku nek iso, iku kudu diparani duit. Jadi aku ora golek duit. Ini loh, ini yang sulit. Tapi saya punya inisiatif, aku kudune diparani duit. Nah, supayanya aku diparani duit, saya harus punya skill. Nah, karena di situ skill itu yang nanti akan orang butuh, orang datang. Pak Kasturi, saya pesan ini, saya punya desain ini, bisa enggak? Nah, akhirnya terjadi negosiasi harga dan sebagainya lah di situ. Sehingga saya belajar terus. Jadi sampai sekarang, sekalipun usia ini sudah tua, tapi saya juga masih senang sinau. Di mana pemerintah itu ada program yang isinya itu tentang gerabah, tentang ini pengembangan diri, itu saya senang. Nah, kalau masalah permodalan itu memang biasanya pemerintah itu selama ini yang saya rasakan belum ada bentuk-bentuk seperti kalau pinjaman sudah, cuman ini pengrajin dipinjami modal, tapi pengrajin tidak dibantu di pasarnya. Jadi ketika dia menerima pinjaman, kemudian dibuat produk, setelah produk itu ada, iki tak dol rendi, terus kanggo tak ngembalik no pinjaman itu piye lah ini kan. Jadi pengrajin bingungnya di situ. Bareng wis entuk utangan, bingung nyambut gawe bareng dadi, padahal sasi ngarep iki aku kudu nyaur. Nah, ini kalau pasarnya ini sudah ada, misalnya pemerintah sering membuat suatu event mengenalkan dari ini potensi desa, saya kira itu nanti akan membantu dari pasar itu sendiri. Kadang pemerintah itu gini, maunya seperti itu, tapi fasilitas itu belum memenuhi syarat dari promosi itu sendiri. Suatu contoh, dan ini sering terjadi, kadang saya itu sampai jenuh ya. Pak, ada pameran minggu depan atau bulan depan. Nah, begitu kita lokasinya itu 3 kali 2 meter misalnya, itu diisi potensi Jepara, bukan potensi Mayong gitu. Di situ ada mebel, di situ ada logam, ada tenun. Terus nanti gerabahnya itu terus di pojokan sini. Nah, ini orang melihat itu apa? Nah, itu kembali kepada apa ya? Kepada teknik ya. Teknik bagaimana di dalam mengembangkan pasar di satu wilayah yang berpotensi gerabah mayong misalnya itu. Nah, itu kembali ke ini masyarakat biasanya. Saya juga sudah pernah lakukan itu. Kita ajak, kita ngobrol sih. Iki anu yuk, iki dong anakno event ngene yuk. Iki Semarang ono PRBP misalkan itu. Yuk ngontrak nggon, engko disonggo bareng-bareng kan gitu ya. Ini yang belum ada satu kesatuan di dalam perjalanan itu belum. Terus kita koordinasi dengan dinas terkait atau pemerintah terkait pada waktu itu memang belum bisa diterima. Lah engko terus kepiye ya anu-anu. Pemerintah atau dinas yang terkait
memberikan suatu apa ya namanya ya, izin gitulah, surat pengantar untuk ini mayong terus iki ngene dengan provinsi misalnya, itu belum kelar, itu belum pernah terjadi seperti itu. Kurang koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelompok atau paguyuban atau seniman-seniman di Jepara itu. Pada waktu itu sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Cuman bahasanya apa? Ketika pemerintah itu membangun gedung, membebaskan lahan, kemudian membangun gedung itu sudah jadi, sudah diresmikan, kemudian diserahkan kepada swasta. Nah, karena pemerintah daerah ingin mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan, sehingga pengrajin pada waktu itu ditekan. Satu lokal itu, ingat saya pada waktu itu 40 juta. Nah, nilai 40 juta itu akhirnya pengrajin kan, lah iya, di 40 juta tak gawe ngontrak neng kene, iki nek tak tukokno tanah, tak tinggalno anak putuku. Ada kegagalan 2 kali di Jepara ketika dalam pengembangan itu, ada kegagalan 2 kali. Satu adalah pasar kerajinan. Ini pada waktu itu saya anggap gagal karena apa? Sudah maunya sudah didampingi sebetulnya. Tapi pendampingan itu karena masyarakat atau pengrajin atau industri kecil ini sangat awam sekali, sangat awamnya di itu tadi. Ini mau diapakan? Yang kedua, ini kurang koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang sehubungan dengan potensi atau potensial. Artinya seniman-seniman Jepara. Nah, bahasa seniman ini global. Sebetulnya kalau pemerintah itu selama ini sudah memperhatikan kita sebetulnya. Tapi kan hanya di sebatas apa ya namanya, kader. Jadi hanya beberapa personil. Ketika misalnya ada 5 orang, padahal pengrajin itu misalnya 25% atau 50% dari penduduk desa. Ini biasanya belum kuat. Nah, 50% dengan 5 orang, ini kan kekuatannya belum ada. Cuman kadang itu pemerintah itu belum percaya kepada pengrajin atau orang-orang yang kreatif di mana di desa itu ada potensi, biasanya seperti itu. Maka si pemerintah sendiri itu atau dinas yang terkait itu dilakukan sendiri, hanya di sebatas bentuk-bentuk diklat, pengembangan secara teori, karena bahasanya itu kan pemerataan, pemerataan. Jadi di mana anggaran itu sudah direncanakan, ini dibagi. Jadi sehingga semua itu pemerataan artinya terjadi rata. Jadi belum ada suatu perwujudan yang bisa diakui oleh pemerintah. Ini loh hasil pembinaan saya. Ini belum. Kalau saya itu untuk dengan bahasa sebagai prototipenya itu memang suatu kelompok kecil, tapi itu dituntaskan. Itu jadi biar semua itu ada wacana, seakan-akan ada perilaku yang dibaca oleh yang lain kayak iko loh, ternyata sudah di HP kan gitu. Nah, kalau pemerataan ya seperti itu, paling hanya di sebatas anggaran dilakukan pembinaan, pendampingan, diklat atau dipanggilkan seorang profesional dari mana. Tapi akhirnya setelah itu selesai. Nah, sebetulnya pemerintah sudah menganjurkan seperti itu, seperti bikin kelompok lah, satu kelompok 10 misalnya gitu. Itu kelompok sendiri yang namanya kelompok kecil, bukan berarti terus 20 orang, 10 orang, tidak seperti itu. Kalau menurut pengalaman saya dari tahun berapa itu waktu saya terus di 9 sampai sekarang itu, kelompok kecil itu tidak perlu banyak sebetulnya.
Jadi misalnya 5 orang ya, yang benar-benar bisa, satu kreatif, yang kedua bisa mengelola atau manajemen diri yang penting. Artinya manajemen diri itu ketika orang itu mau mengakui dari kekurangan-kekurangan. Karena saya dulu pernah pernah didampingi atau dibina di AMT waktu itu, di penumbuhan motivasi, training atau apa itu memang kita harus disuruh mengakui bahwa apa yang menjadi kekurangan kita itu yang perlu kita cari, apa yang menjadi kelebihan kita itu kita lakukan atau kita berikan pada orang lain. Nek salah ya salah lah, diakui misalnya itu. Akhirnya rasa keterbukaan, terus rasa kepedulian, kejujuran di situ ada, sehingga semua itu berjalan dengan baik. Karena saya sering melihat orang yang di panggonane lah, untuk yang namanya jujur ini memang sulit. Dan di mana saja di situ ada organisasi atau jamiah apa guyuban apa. Dari mulai kepengurusan sendiri aja itu sudah saya baca itu di situ kekurangannya. Secara manajemen itu yang perlu perlu dibenahi.